operasi rahasia yang intinya menggagalkan Mas Gibran untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Saya memang mendapat informasi lah. Ada teman-teman yang mengingatkan sepertinya ada operasi rahasia yang intinya menggagalkan Mas Gibran untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo, ya, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Saya tidak begitu percaya dengan informasi tersebut, ya, dengan wanti-wanti tersebut, tapi memang saya melihat pemetaan, ya, adanya dua kelompok masyarakat yang mengkritisi putusan MK terkait batas usia ini. Yang pertama adalah akademisi idealis, aktivis idealis yang memang selalu men-challenge apapun produk yang disebut bersumber dari kekuasaan. Misalnya waktu KUHP kemarin yang dibahas, mereka men-challenge KUHP, ya, menganggap KUHP buruk karena mengandung beberapa pasal yang kontroversi. Tetapi setelah dijelaskan bahwa secara umum banyak nilai-nilai dasar yang baik di KUHP yang baru menggantikan KUHP kolonial, mereka bisa menerima. Yang kedua adalah, ya, kelompok yang menurut saya sangat takut apabila Pak Prabowo berpasangan dengan Mas Gibran, karena ini dianggap menjadi duet yang dahsyat, ya, yang sangat sulit dikalahkan. Nah, karena itu ada beberapa langkah yang sepertinya dilakukan. Yang paling penting itu mendelegitimasi putusan MK, kalau bisa membatalkan, ya, dengan menyampaikan misalnya lewat disebut isu soal hak angket, disebut soal MK, padahal kan itu jelas, ya, kalau hak angket itu tidak bisa diajukan terhadap putusan MK, ya, karena MK itu independen sebagai lembaga yudikatif sebagaimana diatur di pasal di konstitusi kita. Begitu juga soal putusan MK, ya. Ada yang menggiring putusan MK ini bisa membatalkan putusan MK, padahal tidak akan mungkin, ya. Di pasal 24C undang-undang kita diatur bahwa putusan MK itu bersifat final, dan putusan MK adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Ya. Dan banyak sekali perkara, ya, yang terkait putusan MK, misalnya perkara tipikor sekalipun, ada hakim konstitusi Akil Mohtar misalnya terbukti melakukan tindak pidana korupsi ketika menjalankan tugas memeriksa sejumlah perkara pilkada. Ada Gunung Mas, Lebak, dan lain sebagainya. Dia terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tetapi putusan pidana korupsi tersebut tidak membatalkan putusan MK dalam perkara pilkada. Begitu juga yang terjadi dengan kasus hakim konstitusi Patrialis Akbar, ya, yang menguji materi undang-undang tentang peternakan dan kesehatan hewan, lalu dituduh menerima suap dalam perkara tersebut. Ternyata putusan pidananya tidak membatalkan putusan perkara Mahkamah Konstitusi, dan putusan MK, ya, atau Dewan Etik MK juga tidak bisa membatalkan putusan lain. Contoh dalam kasus hakim konstitusi Arif Hidayat, ya, beliau diputus bersalah melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPR dalam konteks fit and proper untuk maju kembali sebagai sebagai hakim konstitusi. Tetapi, ya, putusan Dewan Etik tersebut ternyata tidak bisa membatalkan hasil fit and proper DPR yang menunjuknya kembali sebagai hakim konstitusi. Jadi kalau MK jelas tidak bisa juga membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Sekarang kemudian mereka mungkin ingin mendelegitimasi secara politik, yang menurut saya juga tidak mungkin terjadi karena rakyat sudah cerdas, sudah sadar, rakyat paham sekali, ya, siapa yang meluncurkan isu-isu tersebut, dan rakyat bisa menilai yang mana yang substansi. Bahwa secara substansi, ya, putusan MK tersebut memberikan hak kepada anak muda
untuk bisa berpartisipasi dalam kontestasi kepemiluan yang sangat bergengsi, yaitu pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.